gabung sama mereka dulu yuk. Aku jalan duluan ya. Kamu tuh mau kemana sih? Ke rumah tante kamu. Roy, aku marah ya sama kamu. Kamu jangan kayak gini dong, nyebelin banget sih. Roy, aku bilang kan gak usah ke sana, Roy. Roy, aku marah ya sama kamu. Mirna, sepertinya Rama sudah tahu hubungan kita. Ya bagus dong. Apa yang bagus? Ya nggak ada lagi penghalang buat kita. Tapi aku masih mencintai Rama. Kamu kok nampar aku? Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu ya? Aku udah rela ngebunuh suami aku untuk kamu. Kamu pikir ini bukan pengorbanan? Mirna, kamu tenang ya. Aku minta maaf, aku tadi salah ngomong kok. Jangan macam-macam kamu ya. Aku bisa mencekik kamu. Iya, Mirna ya. Iya. Mirna, kamu kenapa? Aku sakit. Aduh, ya udah kalau gitu kita pulang aja ya. Dewa Bumi! Bantu aku! Tunjukkanlah wujudmu! Roy. Selamat datang Eyang Dewa Bumi. Sembah dari saya Eyang Dewa Bumi. Beri Roy petunjuk untuk mengusir makhluk-makhluk halus di dalam rumah ini. Energi negatifnya terlalu kuat. Terlalu banyak makhluk-makhluk halusnya. Penghuni rumah ini mempunyai banyak pegangan dan memelihara banyak makhluk halus. Benar-benar manusia tersesat mereka. Berikan saja air doa yang paling mujarab. Air yang berasal dari mata air surga. Air dari mata air surga? Ya, benar Roy. Terimalah. Siramkan sampai habis ke dinding rumah ini. Dan setelah itu, pecahkan kendi itu ke tembok. Baiklah. Eyang akan pulang dulu. Terima kasih Eyang Dewa Bumi. Udah habis. Ya Tuhan, Tante Mirna menghabisi nyawa suaminya sendiri. Kepalaku sakit banget. Energi negatifnya begitu kuat. Kumat kebiasaan buruk. Aku harus pulang.
Ayo Mira turun. Pelan-pelan, pelan-pelan. Iya. Tunggu. Sini. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Bisa naik. Ibu mau ngapain kesini lagi? Saya udah bilang kan, saya nggak mau ngakuin ibu sebagai ibu kandung saya. Ibu datang ke sini mau minta maaf sama kamu, Nak. Ibu menyesal. Ibu ingin menebus kesalahan ibu di masa lalu, Nak. Karena ibu sudah menelantarkan kamu, Nak. Ibu sekarang udah nggak punya apa-apa lagi. Ibu gembel, udah susah. Dan di sini nggak ada tempat buat ibu. Ibu telah menyesalinya, Nak. Ampun, Ibu. Dari umur saya 10 tahun, ibu meninggalkan saya di panti asuhan. Kemana aja ibu selama ini? Iya, Nak. Ibu menyesali semua itu. Maafkan Ibu, Nak. Izinkan Ibu sekarang menebus semua kesalahan Ibu, Nak. Baik, kalau begitu kamu boleh tinggal di rumah ini. Tapi bukan sebagai ibu kandung saya, tapi sebagai babu. Dan mulai sekarang, kamu panggil saya Nyonya Besar. Aduh! Kenapa kakimu, Nak? Kenapa? Kenapa kaki kamu? Jangan sentuh aku, bukan anak kamu. Ayo masuk sekarang, masuk. Kamu nggak mau ngakuin kalau kamu tuh selingkuh sama Mirna, Mas. Aku akan datang sekarang juga ke rumah Mirna dan aku akan menabrak dia. Kamu jangan macam-macam, Rama. Aku ini sakit, Mas. Aku disantet sama sahabat aku sendiri yang namanya Mirna dan dia udah ngianatin aku. Kamu jangan fitnah dia. Ini bukan fitnah, Mas. Aku akan pergi nemuin dia sekarang juga. Rama, aku nggak akan pernah izinin kamu untuk pergi nemuin Mirna. Lepasin aku, Mas. Lepasin! Berani kamu sama istri kamu sendiri, Mas. Sekarang juga aku minta cerai dari kamu, Mas. Ceraikan aku. Seorang suami wajib mukul istri yang tidak pernah patuh terhadap suami. Aku akan patuh sama suami aku yang baik, bukan seperti kamu. Kamu berani sama suami kamu? Iya. Hah? Berani? Lepasin aku, Mas. Ngaca. Ngaca. Kamu pikir kamu ini perempuan baik-baik? Iya. Kamu pikir kamu ini suci? Hah? Aku memang bukan perempuan baik-baik, Mas. Tapi aku mencoba untuk jadi baik. Seharusnya kamu dukung aku, Mas. Kamu tuntun aku. Kebanyakan ngomong. Ya Allah, inikah bentuk hukumanmu kepada hamba? Hamba yang sudah menyanyiakan Mirna sejak kecil. Heh, kerja, bengong aja. Ibu lemes, Nak. Boleh Ibu sarapan dulu? Apa? Minta sarapan? Enak aja. Sekarang kamu pel ruangan tengah. Ayo. Ayo. Ayo, bangun. Ayo. Ibu harus bagaimana, Nak? Roy, kamu kayak denger suara Tante Mirna nangis deh. Kenapa ya? Kayaknya ada sesuatu yang menimpa Tante Mirna. Roy, kita lihat yuk. Ya Tuhan, kenapa kaki Tante jadi begini nih?
Tante tadi habis tenang ibu. Dan sekarang kaki tante jadi kayak gini. Tolong tante. Ibu, Iya, saya ibu kandungnya Mirna. Tante nendang ibu kandung Tante sendiri. Astaga. Bu, maafin aku, Bu. Maafin Mirna, Bu. Maaf, Bu. Maaf. Sally, antar tante ke kamar. Roy, ini kenapa nggak bisa? Kayak kanan tante membatu dan nempel sama lantai. Jadi kita nggak bisa angkat. Aku kena azab. Bu, aku kena azab, Bu. Tante yang sabar ya. Ini peringatan buat kita. Sekarang waktunya Tante buat tobat. Tuhan Maha Kuasa menunjukkan kekuasaannya. Mirna yang menendang ibunya terkena asap. Kaki kanan Mirna yang untuk menendang ibunya membatu dan tidak bisa digerakkan. Berhari-hari Mirna hanya bisa berdiri. Kulitnya mulai bersisik seperti ular. Bu, Ibu sudah memaafkan Mirna dengan ikhlas. Setulus hati saya sudah memaafkan. Nggak ada rasa sakit hati sedikit pun. Ya Allah, seharusnya saya yang mendapatkan azab ini, ya Allah. Mbak Mirna, Mbak pernah masang susuk atau melihara sesuatu? Nggak apa-apa, katakan aja Mbak. Saya memasang ketusuk di wajah saya. Dan juga di organ intim saya. Saya mau membuang semuanya, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Saya mau bertobat. Genderuwo itu sudah sembunyi dalam tubuhnya Tante Mirna. Dia takut, Tante. Roy, kamu bisa tidak mengeluarkannya? Atas nama Tuhan, semuanya bisa. Kalau gitu, kamu cepat lakukan sesuatu. Ayo Roy. Dari kemarin belum bisa. Semoga hari ini bisa keluar. Tolong dibantu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Panas. Panas. Sally memanggil Ustadz untuk memudahkan Mirna yang sedang sekarat menghadapi kematiannya. Menghadapi sakaratul mautnya, Ustadz itu mengaji di dekat Mirna.
الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Mirna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka sudah kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mulai proses pemakaman saudari Mirna. Silakan. Pak Ustadz, tanah kuburan yang menjepit jenazah almarhumah. Mari kita doakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan lanjut. Maafkan ibu nak. Allah. Ampuni anak hamba ya. Semoga almarhumah Mirna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kembali menunjukkan kekuasaannya yang maha luar biasa. Beberapa hari kemudian, mayat Bran ditemukan. Rama ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelajaran yang kita ambil dari kisah Mirna, hanya kepada Tuhan kita menghamba, bukan kepada manusia atau makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Kembalilah kepada Tuhan sebelum tubuh kita dikuburkan.